Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya, senantiasa tetap kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan offline ya. Kalau di semester 4 ini semester 3 ini saya buat offline ya, karena jumlahnya tidak terlalu signifikan sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Nah, untuk materi berikutnya, kemarin kita sudah mengenal web dan memulai pemrograman HTML ya, mulai dari menginstal web server sampai memulai mencoba ya bagaimana untuk membuat konten web menggunakan scripting HTML. Kali ini kita akan lanjutkan masih dasar HTML ya dan CSS. Hari ini kita akan tambahkan yang namanya CSS. CSS itu seperti apa? Ya. Nah, ini cukup membantu sekali nanti CSS ini untuk mempercantik, memperindah konten dari halaman sebuah website. Oke. Ada dua pokok bahasan hari ini, yaitu terkait dengan HTML sendiri dan CSS. Oke. HTML atau sering disebut dengan Hypertext Markup Language ya. Ini merupakan bahasa markup standar yang digunakan pada sebuah halaman web. Ya, HTML ini menggambarkan struktur dari halaman sebuah website, di mana yang terdiri dari serangkaian elemen ya yang bertugas memberitahu siapa yang diberitahu browser ya bagaimana cara untuk menampilkan konten halaman website. Ya, jadi yang kita tahu bahwasanya ini adalah serangkaian elemen. Sebagai contoh kemarin kita menggunakan Visual Code ya, yang dinamakan elemen di sini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah elemen ya, elemen HTML ya. Elemen di dalamnya ada elemen head, elemen title. Nah, antara tag buka sampai tag tutup ini namanya elemen. Ya, kalau ini saja namanya tag. Bahas cara penyebutannya tag ya. Tag title ya. Nah, kalau sudah menjadi antara tag buka dan tag tutup, ini elemen namanya ya. Ini HTML. Oke, yang membedakan dari tag buka dan tag penutup. Nah, ini biasanya tag penutup diakhiri dengan tanda slash seperti yang ada contoh di sini. Nah, ini berarti artinya menandakan ini adalah tag tutup ya untuk tag title. Kemudian untuk CSS, nah atau cascade ya, cascading style sheet, ini merupakan bahasa style sheet ya, yang mendeskripsikan atau menggambarkan presentasi dari sebuah dokumen HTML atau XML ya. Ini CSS menggambarkan bagaimana elemen harus dirender dalam sebuah screen maupun media lainnya. Nah, tujuannya apa? Nah, dengan CSS ini kita dapat menghemat banyak pekerjaan nantinya terkait dengan desain front end-nya ini. CSS juga dapat mengontrol layout ya, tata letak halaman web beberapa sekaligus. Nah, untuk layouting ini rata-rata ya itu menggunakan CSS untuk front end-nya. Oke, CSS sendiri digunakan untuk mendefinisikan style halaman web ya. Di dalamnya terdapat desain, layout, dan variasi tampilan sekaligus ukuran dari perangkat yang berbeda ya. CSS rule terdiri dari ini komponen penyusunnya, yang bagian ini ya, ini adalah selektor ya. Kalau nanti ada tulisan seperti ini adalah selektor. Nah, ini kan tag pada HTML ya. Kalau di sini penamaannya nanti selektor. Kemudian di dalam selektor itu ada property ya, ini deklarasi namanya. Nah, ada property dan value ya, ini selektornya. Nah, gampang-gampangannya, cara paling enak pemahamannya, CSS ini nanti terkait hubungannya dengan layout, tampilan ya. Itu CSS.
memperindah cantik atau mempercantik tampilan dari halaman sebuah website nanti menggunakan CSS. Ya. CSS selector ini digunakan untuk memilih elemen HTML ya berdasarkan elemen name, ID, kelas, atribut dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa cara untuk membuat selektor ini ya, atau memilih selektor. Bisa menggunakan name, ID maupun kelas dan lain-lain. Banyak, nanti ada universe, ada group dan lain sebagainya. Kemudian di CSS sendiri ada 3 cara untuk memasukkan style sheet dalam sebuah halaman web. Ada 3, yaitu external style sheet, internal style sheet, yang terakhir adalah inline style. Ya, ada 3 cara penggunaan CSS. Oke, kalau begitu langsung saja dicoba ya. Jadi percobaan yang pertama adalah menambahkan judul atau membuat judul pada HTML. Jadi dalam pembuatan judul ini ada tag ya, elemen judul yaitu H1 sampai H6. Nah, ini biasanya digunakan untuk penulisan judul pada HTML. Nah, cara penulisannya seperti ini. Nah, outputnya nanti silakan dijalankan, dianalisa sendiri ya, tak. Anda masukkan code ini, kemudian Anda view ya, misalkan contoh ya, ini percobaan 2. Saya hapuslah. Saya hapus, misalkan saya ambil yang poin penting saja ya. Nah, ini ada title. Nah, di dalam body misalkan saya tambahkan elemen H1. Ini adalah H1 ya. Kemudian H2 ini adalah H2 ya, dan seterusnya ya. Kemudian saya simpan atau saya tulis semua saja. 3, 4, 5, 6 ya. Enaknya HTML tinggal copy paste. 3 sorry. Ini A3 4, 5, 6 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini saya simpan, Ctrl S ya. Jangan lupa untuk memulainya web servernya harus kita jalankan dulu ya. Kita sepakat di awal kita sudah menggunakan web server. Ya, tidak asal klik 2 kali jalan enggak. Itu nanti bermasalah nanti ke depannya. Kita gunakan web server, kita jalankan. Pastikan Apache-nya jalan ya. Ini adalah web server. Kemudian karena ini ada database, MySQL-nya harus jalan ya. Nah, kemudian klik web. Nah, jangan lupa / letak file di mana disimpan ya, atau folder tempat penyimpanan file tadi. Kalau kemarin saya akan membuat ini ya. Oke, saya refresh di folder desain web 2021. Ini saya klik percobaan 2 ya kan. Ini kan namanya percobaan 2 HTML ya. Saya klik. Nah, seperti ini. Ya, kita coba-coba dulu ini. Di sini di buku praktikum ini kemudian ada paragraf ya. Kalau paragraf diawali di dalam elemen P ya, menandakan ini adalah paragraf. Kalau mungkin kemarin Anda membuat cerita satu paragraf, itu mungkin belum ada elemen P atau sudah ditambahkan, langsung ditulis ya. Nah, itu nanti diamati saja hasilnya perbedaannya di mana. Kemudian ada tautan. Nah, tautan ini fungsinya adalah link ya, membuat link. Misal nih. Nah, misal nih. Kalau paragraf kan begini ya, P. Nah, percobaan membuat paragraf titik. Saya simpan.
Kemudian yang tautan ahref, nah, sama dengan https misalkan Google gini ya, halaman Google. Apa yang terjadi? Saya simpan, saya refresh dulu. Mana tadi? Oh ini ya, saya refresh. Nah, tampil seperti ini ya. Yang elemen P tadi, ini yang tautan. Kalau kita klik, nah dia akan link ke Google. Dari cara membuat link itu seperti ini di website. Menggunakan apa tadi? Ahref ya. Nah ini bisa ditambahkan. Nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa, nanti modulnya saya share ya. Dicoba setelah ini. Ini dilihat dulu saja. Saya praktek dulu. Target ini bisa ditambahkan target. Banyak nanti bisa dilihat di W3 School ya. Atribut-atribut untuk tag A itu apa saja. Nah ini misalkan saya buat blank ini, apa yang terjadi? Ya saya simpan. Nah ini saya refresh. Ini saya klik. Nah dia akan membuka tab baru ya. Ini loh, klik. Nah tab baru kan? Bedanya di situ. Kalau ini dihilangkan, apa yang terjadi? Dia akan membuka di dalam, oh masih sama. Oh belum saya refresh. Ya, klik. Nah, langsung di halaman itu sendiri ya. Oke, berikutnya terkait memasukkan gambar. Nah, gambar ini caranya sama. Saya tambahkan di bawahnya terus ya. Image ya, tag image sumbernya. Kalau gambar tidak ada tag tutup langsung ya. Sumbernya di mana? Kita ambil sumber di mana? Nah, ini kalau dicontoh langsung saya masukkan nama filenya ya. Nah, otomatis ketika saya refresh, mana tadi? Nah, seperti ini ya. Masuk gambar ya. Nah, ini source filenya ini otomatis sudah saya simpan di sini. Di Laragon, di mana kemarin? www desain web ya. Nah, ini logonya sudah saya simpan. Saya sudah punya source-nya. Ya. Tadi nyimpan gambar dulu ke situ, Pak? Ya, harus dikumpulkan. Aset-aset, ini aset. Ya, aset harus dikumpulkan dulu, terus tinggal dipanggil. Kalau misalkan nih, gambarnya saya kumpulkan di folder image. Ya, kan paling enak begitu, gambar dikumpulkan sendiri begini. Berarti di sini harus saya saya arahkan ke folder image ya. Saya simpan, saya refresh. Nah, masih tetap. Nah, untuk ukuran width 100 px, height 100 px ya. Saya simpan, saya refresh. Nah, ya, bisa dipahami. Ini kalau mau dibawa, ini tidak ada di modul tambahan ya. Nah, ini kasih tinggal PR aja, brick ya, brick PR langsung gini. Nah, dia akan geser ke bawah ya. PR brick nah, ada di sini, saya lupa belum saya tulis, tapi pengetahuan tambahan. Nah, karena praktek ini jadi tambah gini ya. Kemudian membuat list ya. Selain yang di atas tadi, kita juga bisa membuat list. Misalkan ini kalau list di HTML ini ada dua. Yang pertama adalah unordered list dan ordered list ya. Unordered ini kalau di Microsoft Word adalah bullet
Kalau yang ordered itu number. Ya, kita coba. Saya coba dulu di sini. Misalkan nih, untuk membuat list kita dulu misalkan unordered dulu ya. UL list ya. Oke, misalkan saya membuat list HTML. Kecil aja. Kalau pemrograman web saya suka menggunakan huruf kecil. CSS, misalkan nih, PHP. Ya, saya simpan. Apa yang terjadi? Refresh saja. Ya, HTML, CSS, PHP. Nah, kalau yang ordered gimana? Sama, tinggal copy paste saja. Ya, ini ganti O. Kita simpan. Kita refresh. Nah, sama ya. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak. Sebelum apa? Ini U pakai U. Kalau O bisa kita tambahkan tipe. Misalkan maunya saya munculnya A ini, ya A, tipe A ini ya. Simpan. Nah, satunya ganti jadi A, B, C, dan lain sebagainya. Oke. Nah, berikutnya di sini. Nah, kemudian kita masuk CSS. Kalau ini masih cukup mudah ya. Nah, ini CSS. Nah, saya lanjutkan CSS. Untuk CSS ya, ini saya hapus. CSS ya. Nah, untuk menambahkan CSS kita butuh tak perbesar. Zoom in. Kelihatan? Ya. Nah, untuk CSS ya, ini wajib dihafal ini. HTML head, title, body ya. Nah, untuk CSS kita perlu menambahkan tag atau elemen style ya di sini ya, style. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti dengan adanya elemen style ini kita menambahkan scripting CSS. Kemudian jangan lupa disimpan dulu ya. Nah, untuk penulisan CSS ya, kita ada beberapa cara untuk memilih elemen. Ada elemen selector ya. Elemen selector ini adalah memilih elemen HTML berdasarkan nama. Misal nih P ini kan untuk paragraf ya. Ya, P kan paragraf ya. Nah, ini selektor. Kalau dia kita jadikan selektor P, buka kurung kurawal begini, kita enter ya, P. Misalnya kita mau membuat paragraf dengan teks di tengah dan berwarna merah begitu ya. Maka di sini ada atribut ya atau propertiesnya tadi, alignment left
alignment text ya. Nah, text alignment, sorry. Kalau pakai Visual Code Editor ada menu dropdownnya. Ya, enaknya begitu. Nah, kita mau buat kemana? Posisi tengah. Ya, kemudian kita enter. Warna kita mau buat merah. Nah, seperti ini misal. Warna merah. Nah, style body. Nah, ketika kita menggunakan tag P atau paragraf, latihan elemen selector, kita save, kita simpan, dan kita refresh. Apa yang terjadi? Nah, paragraf itu akan berada di tengah dan berwarna merah. Ya, menyesuaikan yang ada di script CSS-nya ini. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa? Kalau belum ditanyakan, boleh. Oke, mungkin perlu dicoba lagi biar hafal. Nah, kemudian ada ID selector. Nah, kalau ID selector ini menggunakan atribut ID dari elemen HTML untuk memilih elemen yang spesifik ya. Biasanya unik. Jadi kita membuat baru di sini. Misal ini paragraf ya. Kalau membuat ID cirinya biasanya dikasih tanda sub ya, agar misalkan heading 1 ini ya, misalkan kita buka text alignment, bisa nggak center color blue. Nah ini saya nggak menghapus yang P. Misalkan nih H1 sorry. Nggak apa-apa, H1. Nah, kita bisa menambahkan ID-nya mana? Nama headingnya tadi, heading 1. Misal judul H1, misalkan begini ya. Saya simpan. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti ini ya. Dia akan menyesuaikan dari CSS itu sendiri. Nah, beda. Misalkan ID-nya kita tidak menggunakan ID. Kita copy paste. Kita post. Gini. Kita simpan. Ya, ini kan ada ID, yang ini nggak ada. Nah, ID ini memanggil ID selector dari CSS ini ya. Kita refresh. Nah, defaultnya HTML ya. Jadi untuk style, untuk mempercantik, memperindah tampilan, nantinya itu menggunakan CSS. Ya, biasanya gabungannya HTML, CSS, JS, JavaScript ya. Itu gabung itu. JavaScript untuk interaksinya, menu-menu drop down dan lain sebagainya. Kalau untuk akhirnya teks itu otomatis ya? Yang mana? Itu kan yang ada dokumen kan kecil. Ini otomatis karena kita menggunakan tag heading. H1 kan untuk judul otomatis. H1 sampai H6. Nanti besarnya menyesuaikan sesuai dengan tag itu tadi ya. Properties yang ada di tagnya itu. Sudah sistem yang mengenerate ukurannya sekian kalau pakai H1, H2, H3. Ya. Kalau mau mendeklarasikan sendiri ini misalkan kurang besar, ya bisa di sini aja. Di P font size. Nah, dibuat apa ini? Ini satuannya nih. Misalkan PT aja ya. Misalkan 80 PT. Kita simpan. Kita refresh. Wah, jadi besar ya. Oke? Untuk modifikasinya di Ya, ini kalau menggunakan CSS ya. Kalau menggunakan CSS di sini. Ya. Banyak cara sebenarnya.
Kalau di sini pun juga bisa. Ya. Bisa nggak ya? Di sini. Nah, ini silakan dicari ya. Saya agak lupa terkait dengan atribut di HTML-nya. Intinya terkait dengan ukuran tulisan font size. Bisa ditambahkan di sini ya. Tapi saya sarankan lebih baik menggunakan CSS. Mempermudah kita dalam mendesain nanti. Oke, ini harus Anda pegang dulu konsep-konsep ini ya, biar nanti nggak bingung ketika sudah ketemu banyak copy paste biar tahu maksudnya. Oh, ini CSS, ini HTML. Kemudian ini ID, ada kelas. Nah, kelas itu seperti ini. Ya, kalau kelas cirinya diawali dengan titik. Misalnya kelas apa, kita membuat kelas center atau tengah. Ini namanya terserah. ID kelas ini namanya terserah. Ya, misalkan text alignment center, colornya yellow, misalkan nih, misal. Nah, kita membuat heading misalkan H1 ini ya. Nah, kalau kelas, ya ini harus kita panggil kelas tengah ya. Kita simpan. Nanti dia akan menyesuaikan atribut yang ada di sini. Kita simpan, kita refresh, hasilnya bagaimana? Nah, ya. Menyesuaikan dia. ID, kelas, elemen sudah. Berikutnya ini spesifik ya. Spesifik itu ditujukan khusus ke elemen P. Contoh. Misalkan ini saya kasih H2 ini ya, H2. Oh, enggak enak. Gini aja. H2 ini. Ya, saya simpan. Ini. Nah, ini jangan yellow lah, warnanya apalah. Tomato. Nah, ketika saya menggunakan H2, judul H2. Nah, dia otomatis menjadi tengah tanpa kita memanggil kelas atau ID. Oh, salah nanti saya. Kita lihat dulu. Oh, tetap ya. Jadi H2 pakai kelas tengah satu misalkan ya. Tengah satu ini. Nah, begini ya. Nah, coba yang satu. Nah, bedanya kelas tengah satu tidak bisa digunakan di H1 karena ini dispesifikan untuk kelas di H2. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini CSS. Oke, berikutnya ini universal. Kalau universal ini nanti ketika kita menggunakan ini, semua yang ada di dalam body akan mengikuti aturan atau rule yang ada di CSS ini. Kalau nggak percaya, misalkan nih, saya buat begini. Ya. Saya simpan. Nah, dia mengikuti nanti. Ya, universal ya. Menuniverse. Ya. Nah, semuanya akan mengikuti atribut di sini. Tapi ya bisa dirubah-rubah. Tapi harus menambahkan ID kelas ini. Ya.
Ini universal. Terus ada lagi grouping. Nah, grouping ini sebenarnya sama dengan yang elemen tadi, cuman penulisannya itu langsung digandeng. Misalkan P, H2, apa gitu ya. Entah yang mau H1, heading berapa, atau LI atau apa, nanti biar atributnya mengikuti di CSS-nya ini. Tujuannya itu. Penulisannya aja digandeng langsung. Nggak sendiri-sendiri gitu ya. Langsung di grup. Itu. Oke. Ini nanti dicoba satu-satu ya. Satu-satu dicoba, di refresh hasilnya seperti apa. Hasil dicobanya dikumpul nggak masalah ini ya. Kumpul aja. Nah, yang nomor 7 sampai terakhir ini tidak perlu dicoba. Maksudnya tidak perlu dikumpulkan. Asal Anda tahu saja. Cara penulisan style sheet tadi dengan ada 3, internal, eksternal, sama inline. Ya. Yang pertama adalah inline. Inline ini, tak contohkan langsung wis. Inline. Nah, hapus, tak ulangi. Inline ini penulisannya, misalkan saya buat paragraf. Nah, stylenya itu langsung dipasang di sini. Ya, font size. Sorry. Text alignment, center, color, misalkan red. Nah, itu langsung ditulis di sini. Ya, P percobaan CSS. Nah, itu ditulis langsung di dalam tag HTML-P ini ya. Tulis di sini. Disimpan. Kemudian kita refresh. Nah, hasilnya sama. Ini inline dalam satu baris di kode HTML. Yang kedua adalah internal. Nah, internal itu yang kita praktekkan tadi. Ya, ini kita tambahkan tag style. Style buka seperti ini. P apa tadi? Atributnya text alignment, center, color, warnanya red misalkan. Nah, di sini tidak perlu ditambahkan atribut style. Hapus P begini, sudah selesai. Ya, hasilnya apa? Iya sama hasilnya ya, sama. Cara penulisannya aja yang berbeda. Nah, yang ketiga ini yang nanti banyak kita gunakan. Yang kedua dan ketiga ini banyak kita gunakan. Internal sama eksternal. Nah, yang ketiga ini ditulis terpisah menjadi dokumen terpisah seperti ini. Ini dibiarkan seperti ini, HTML sendiri. CSS kita buat new file baru. Pilih bahasanya CSS. Ya, kita paste di sini. Stylenya nggak ada, sudah nggak ada style, sorry. Langsung begini, ya. Langsung tanpa tag style lagi. Kita simpan dalam satu folder yang sama, misalkan style ini aja ya, namanya ya. Style CSS. Saya simpan. Nah, style CSS. Ini perlu diingat, ekstensinya adalah .css. Kalau ini kan HTML. Kita kembali ke percobaan 2. Di sini kita menambahkan lagi namanya link. File. Sebentar, kita lihatkan. Nah, ini di dalam title ya, penulisannya head ya, sorry. Saya tadi nyuntuknya di bawah head. Di dalamnya head ya. Sorry, di videonya tadi kan di setelahnya head ya.
begini. Link tipe HTML, teks CSS, saya harus lihat ini rel, style sheet ini wajib ya. Nah, baru hrefnya, linknya kemana, nama filenya tadi style CSS, style.css gitu ya. Ini loh ya, style css.css. Udah selesai. Nah, ini tulisannya begini. Kita simpan. Main terjadi. Nah, sama. Ketika ada perubahan, kita tidak perlu merubah ini. Cukup kembali ke dokumen ini. Misalkan saya ganti warnanya tidak merah, orange. Saya simpan. Saya refresh. Tuh, nggak berubah. Oh, salah nih. Style CSS ya. Saya simpan. Saya refresh. Nah, berubah oranye ya. Mau merubah ukuran huruf, saya tidak perlu merubah ini lagi. Sudah fokus di sini. Font size. Kan 20 pt. Ya. Nah, saya simpan, saya refresh. Nah, itu. Jadi dipisah antara HTML dan CSS. Jadi nanti entah yang nyaman yang mana menurut teman-teman, silakan. Ada 3 cara: inline, internal, eksternal. Tapi kalau sudah kompleks ya, sudah banyak scriptnya, itu biasanya dipisah. Ada eksternal sendiri, ada CSS sendiri, ada HTML sendiri. Kalau ditulis menjadi internal itu nanti udah diperpanjang ya. Kalau ada koreksi error itu agak susah. Ngetrisnya yang susah. Bisa dipahami? Saya, silakan dicoba. Saya upload di Classroom. Saya upload dulu di Classroom-nya. Ini sudah pertemuan 5 ya. Pertemuan 5 dasar internet, desain web. Oke, silakan materi. Oke, saya upload dulu. Hasil ojo cobanya diupload ya. Ya, source code-nya .html-nya itu aja diupload langsung. Ya, kayak tadi saya loh, langsung saya runtut jadi satu, tulis aja nggak apa-apa. Yang 7 dan ke bawah tadi, yang cara penulisan CSS itu tidak perlu
dicoba dan dikumpulkan nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu. Ya sampai 6 aja. Waktunya hari ini ya, Rebo. Ini jika CSS-nya dipisah, silakan sama file CSS-nya diupload ya. Baik, silakan dicoba sampai di sini dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.